Selamat datang di CGP Angkatan 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, hari ini saya akan membahas mengenai koneksi antar materi, yaitu kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Hasanah dari SMA Negeri 1 Tirtajaya, Kabupaten Karawang. Kesimpulan yang saya dapatkan terkait dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara terdapat 6 poin penting, di mana yang pertama yaitu pendidikan yang menuntun, yang kedua yaitu kodrat anak, yang ketiga pendidikan yang berpihak pada anak, yang keempat bukan tabula rasa, yang kelima yaitu budi pekerti, dan yang terakhir yaitu tukang kebun kehidupan. Dari keenam poin ini, saya akan jabarkan kembali satu persatu. Nah, untuk yang pertama, yaitu pendidikan yang menuntun. Ingat dengan slogan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sung Tulodo ing Madya Mangunkarso Tutwuri Handayani, yang erat kaitannya dengan pendidikan yang menuntun. Nah, di sini pendidikan yang menuntun itu menuntun kekuatan kodrat anak agar mereka bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan untuk menjadi manusia dan anggota masyarakat. Selanjutnya yaitu terkait kodrat anak. Sejatinya kodrat anak itu untuk memperoleh pendidikan yang merdeka dan proses bermain. Ketika proses pembelajaran di dalam kelas, sejatinya kita sebagai seorang guru harus mampu memerdekakan murid dan mampu membuat pembelajaran dikaitkan dengan proses bermain. Nah, untuk selanjutnya yaitu pendidikan yang berpihak kepada anak. Bebas dari segala ikatan dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta suatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Poin penting di sini menurut Ki Hajar Dewantara, kita sebagai seorang guru harus senantiasa berhamba pada sang anak. Kenapa demikian? Karena proses pembelajaran sejatinya tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya seorang murid. Nah, oleh karena itu, agar proses pembelajaran berjalan dengan baik, maka kita harus membuat bagaimana caranya siswa atau murid nyaman dan senang untuk belajar. Sehingga kita sebagai seorang guru harus dengan suci hati mendekati sang anak, sehingga mereka mau untuk belajar dan berkreasi dalam setiap proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu bukan tabula rasa. Anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai dengan keinginan orang dewasa. Melainkan di sini anak sudah memiliki coretan-coretannya masing-masing. Di sini anak sudah memiliki keunikannya masing-masing. Sehingga ketika proses pembelajaran, hendaknya kita sebagai seorang guru tidak memaksakan mereka untuk menuntut mereka untuk senantiasa mengikuti apa yang kita inginkan, tetapi kita harus mencoba memahami keunikan dari setiap anak murid kita dengan kolaborasikan dari setiap keunikan yang ada pada anak murid untuk proses pembelajaran yang lebih baik. Selanjutnya yaitu budi pekerti. Budi pekerti, watak, karakter adalah bersatunya atau berpaduan harmonis antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Perlunya di sini poin budi pekerti ketika semua proses di sekolah, baik itu proses pembelajaran yang berlangsung di dalam kelas maupun di luar kelas,
Sejatinya setiap murid hendaklah memiliki budi pekerti yang baik. Oleh karena itu, tugas kita sebagai seorang guru hendaknya memberi contoh atau suri teladan yang baik agar mereka mampu menciptakan budi pekerti yang lebih baik lagi dari apa yang kita contohkan kepada mereka. Untuk selanjutnya yaitu tukang kebun kehidupan. Selayaknya petani yang memiliki biji untuk ditanam agar tanamannya bertumbuh menjadi tanaman yang subur, yang bagus. Sama halnya mereka ketika memiliki bibit unggul maupun yang kurang unggul, ketika mereka memupuknya, merawatnya, menyiramnya, memberikan segala proses yang dibutuhkan oleh tanaman agar bertumbuh menjadi tanaman yang baik, maka di sini pun kita sebagai seorang guru ketika mendapati anak murid kita ada yang prosesnya sudah mencapai baik, ada yang sedang ataupun ada yang kurang, maka senantiasa kita perlu memupuk mereka, menuntun mereka menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Dengan penuh kesabaran dan kerja keras, pasti mereka mampu menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi. Untuk selanjutnya yaitu refleksi. Setelah saya mempelajari dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara yang begitu luar biasa, sehingga saya di sini bisa berefleksi. Ada beberapa poin penting dalam proses refleksi ini. Di antaranya yaitu pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1. Yang pertama, pengajaran yang saya lakukan masih teacher center. Kemudian, metode pembelajaran yang digunakan masih belum bervariasi. Selanjutnya, pengajaran yang dilakukan masih berorientasi nilai, bukan berorientasi proses yang dilakukan oleh murid. Selanjutnya, pengajaran yang dilakukan belum membuat murid merasa senang dan nyaman belajar. Hal itu terlihat dari raut wajah mereka ketika mengerjakan soal-soal, terutama soal matematika yang terlihat begitu pusing dan mereka kurang semangat untuk belajar. Yang terakhir yaitu pengajaran yang dilakukan belum memaksimalkan penggunaan teknologi. Nah, dengan adanya pemikiran-pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, maka pembelajaran di kelas ini saya bisa berefleksi dan bisa saya diperbaiki kembali dengan di beberapa poin penting ini, yaitu pembelajaran yang dilakukan yang tadinya teacher center sudah menjadi student center. Kemudian metode pembelajaran yang digunakan pun sudah mulai bervariasi, tidak monoton dan tidak melulu hanya metode konvensional. Selanjutnya, pengajaran yang dilakukan mulai berorientasi proses, tidak melulu hanya melihat nilai akhir yang dikerjakan oleh murid, tetapi saya melihat setiap proses, setiap langkah yang dikerjakan oleh murid, sehingga saya bisa menghargai hasil kerja keras mereka. Kemudian, pengajaran yang dilakukan mulai membuat murid merasa senang dan nyaman belajar dengan diantaranya dengan diadakannya yaitu ice breaking yang membuat mereka sedikit rileks dalam belajar. Selanjutnya, pengajaran yang dilakukan mulai memaksimalkan penggunaan teknologi, di mana dalam proses pembelajaran saya mulai mengkolaborasikan antara teknologi dengan berbagai alat dan bahan lainnya. Nah, di sini posisinya murid memiliki handphone. Saya coba mengkolaborasikan itu dalam proses pembelajaran. Kemudian,
Penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas ada beberapa poin, yaitu yang pertama, memperbaiki dan merancang pembelajaran lebih baik lagi dengan berbagai metode pembelajaran yang bervariasi dan memaksimalkan penggunaan teknologi. Yang kedua, mulai menerapkan slogan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sung Tulodo Inu Madya Mangunkarso Tut Wuri Handayani. Yang ketiga, memaksimalkan kodrat alam dan kodrat zaman yang dimiliki oleh setiap murid. Kemudian, membuat pembelajaran lebih berpihak pada murid sehingga murid akan merasa senang dan nyaman belajar. Dan yang terakhir yaitu ketika pembelajaran dilakukan, saya akan berusaha menanamkan budi pekerti kepada murid dengan senantiasa memberikan contoh kebaikan kepada murid-murid saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan.